Halo pemirsa B430, senang menjadi host Anda kembali, saya Philip Mantova. Dan selamat Hari Paskah juga. Paskah yang pasti bukan mengenai kelinci atau Easter Bunny atau sembunyi-sembunyiin telur di mana, di sana dan di sini. Paskah tentang Tuhan Yesus dan bahwa Dia telah dibangkitkan. Apa yang membuat iman saya bukan agama yang mati? Karena seseorang betul-betul bangkit dari kematian. Mungkin Anda bertanya sekarang, kira-kira saya ada di mana? Kelihatannya seperti di Israel, bukan? Kalau Anda lihat di belakang saya ini, seperti replika kubur Yesus yang kosong. Sebenarnya betul, inilah replika itu. Namun ini bukan di Holy Land atau Tanah Perjanjian di Israel. Ini ada di Bukit Doa Immanuel yang dikelola oleh gereja kami di Surabaya, 1 jam dari kota. Di sini saya berdiri mau berbicara kepada Anda tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Topik kita hari ini adalah iman yang supranatural. Yesus telah bangkit. Saya akan berbicara kepada Anda menit-menit ke depan bagaimana caranya mengubah iman kita yang sangat alamiah, yang sangat natural itu menjadi supranatural. Dan kita akan mengalami langsung kuasa kebangkitan itu di dalam tubuh kita, kesehatan, masa depan, hidup kita, dan keluarga kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya. Sebab sebelum 30 menit acara ini berakhir, saya tahu hidup Anda pasti akan diubah. Penyakit Anda pasti akan lenyap karena Yesus sanggup melenyapkannya. Dan dosa Anda diampuni. Seperti Yesus sudah dibangkitkan, iman Anda juga dibangun di atas dasar yang sangat supranatural. Kalau Anda percaya Tuhan, harus percaya mujizat. Sebab Anda juga akan dibangkitkan setelah ini. Dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, menara kekuatan Tuhan kan nyata di hidupku. Immanuel, Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu, Bapa. Suaramu bersama-sama. Kau ada dimanapun ku ada,
Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Panggil dia Immanuel. Iman yang supranatural, Yesus telah bangkit. Sekarang mari kita membaca bersama-sama cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus di Lukas pasal 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ada 3 cara atau 3 langkah sederhana untuk mengubah apa yang alamiah, iman yang paling biasa menjadi iman yang sangat supranatural, sehingga kita bisa memiliki iman yang cukup untuk menerima perkara-perkara yang ajaib dan supranatural dari Yesus pula. Langkah pertama itu adalah mengasihi Tuhan tanpa syarat. Inilah yang ditunjukkan oleh wanita-wanita ini ketika mereka bangun pagi-pagi lebih pagi daripada yang lainnya. Mereka menunjukkan kasih yang tanpa batas. Sekalipun mereka kira Yesus mati, bukan? Mereka siapkan rempah-rempah. Karena mereka kira rempah-rempah ini akan berguna bagi jasad atau mayat daripada Tuhan Yesus yang sebenarnya hidup, tidak mati. Dia mati pada hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya tepatnya. Tapi sekarang dia sudah bangkit. Tapi di pikiran mereka, paling tidak, mereka kan tidak tahu. Mereka paling tidak menyadari bahwa Yesus sekarang sudah bangkit. Namun mereka tetap datang ke kuburan. Mengapa? Karena cinta. Langkah pertama selalu kasih. Kasih kelihatannya alami. Namun demikian kasih itu luar biasa kekuatannya. Iman selalu bekerja lewat kasih. Jadi kalau Anda dan saya mau betul-betul mengalami mujizat, pertama-tama kita harus lewati ujian yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ada waktunya kita ketika doa belum dijawab, ya udah nggak apa-apa, tetap kasih Tuhan. Karena banyak orang sekarang ikut Tuhan karena punya motivasi-motivasi yang lain. Contohnya, aku mau ikut Yesus supaya jadi kaya. Aku ikut Yesus harus begini loh ya. Kalau enggak, aku tinggalkan. Nah seringkali orang itu setengah hati atau setengah jalan. Belum sampai mujizat, udah hampir di sana, udah menyerah. Tapi Tuhan Yesus ajarkan langkah pertama adalah mencintai dia. Sama seperti dia telah mencintai kita, ya kita harus kasih dia dengan begitu juga dong. Tidak boleh kita tanggung-tanggung. Kalau Tuhan sudah mencintai kita apa adanya, kita harus cintai Tuhan juga ketika tidak ada apa-apa yang terjadi atas kita yang kita harapkan. Wanita-wanita ini luar biasa. Mereka mempersiapkan rempah-rempah mereka. Persiapkan rempah-rempah Anda untuk Tuhan, yaitu kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan manusia hanya tinggal sampai kepada alam natural. Tuhan akan bawa mereka lebih dalam. Oleh karena itu langkah kedua akan membawa wanita ini lebih dekat lagi kepada mujizat mereka dan berhadapan langsung dengan kuasa kebangkitan. Langsung kita lihat langkah kedua di ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Sementara mereka atau wanita-wanita ini berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu." Memang iman itu bekerja melalui kasih, kata Alkitab. Tapi jangan lupa firman Tuhan juga berkata iman timbul dari pendengaran. Kasih
memberikan kepada kita sebuah fondasi supaya kita bisa punya hubungan yang supranatural dengan Tuhan Yesus. Namun hanya imanlah yang membawa kita sampai ke tujuan. Roma 5 sendiri berkata bahwa imanlah pintu kepada kasih karunia. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya ingin wanita ini mencintai dia, tapi sungguh-sungguh percaya akan perkataan-perkataannya. Tuhan Yesus pernah memberitahu kepada mereka dan murid-muridnya yang lain apa yang akan terjadi nanti sebelum dia mati. Tapi waktu itu mereka belum menyadari, mereka belum sepenuhnya percaya, mereka hanya mengasihi dia. Tapi Tuhan ingin sekali mereka menerima sesuatu dan berhadapan dengan kuasa kebangkitan agar mereka diubahkan. Karena itu Tuhan tegur mereka, dibutuhkan beberapa malaikat untuk memberitahu kepada mereka kebenaran ini. Dan Tuhan ingin juga hari ini berbicara yang sama kepada Anda. Izinkan saya menjadi salah satu dari beberapa malaikat itu yang berbicara kepada Anda sekalipun saya hanya manusia biasa. Untuk mengingatkan Anda perkataan-perkataan Alkitab. Apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya itu masih berlaku bagi Anda. Karena iman kita bukan kepada agama yang mati, tapi kepada janji yang sesungguhnya. Bukan janji palsu, tapi pada seorang pribadi yang dapat dipercayai. Dan pribadi itu namanya Yesus, dia hidup. Dia ada di sini. 2-3 orang berkumpul, dia ada di sana. Anda sendirian, Anda berseru padanya, diselamatkan. Berarti dia ada di mana-mana. Dia bisa memberikan kepada Anda mujizat yang Anda nanti-nantikan. Jawaban doa itu, kebutuhan Anda apapun juga. Apa yang Tuhan pernah katakan itu menjadi milik Anda. Itu milik Anda kalau Anda percaya. Tapi langkah kedua jangan lupa, setelah langkah pertama tadi mengasihi Tuhan tanpa syarat. Langkah kedua adalah mempercayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan tanpa ragu. Sekali lagi, langkah pertama tadi adalah mengasihi Tuhan tanpa syarat. Langkah kedua adalah mempercayai firman Tuhan tanpa ragu. Kalau Anda lakukan itu, bukan kita memanipulasi Tuhan, tapi Tuhan itu begitu baik, dia mau memberikan dirinya dipertaruhkan atas dasar perkataannya. Dia mengajarkan kepada manusia untuk menepati janjinya, dia juga menepati janji-janjinya pada kita. Hanya jikalau belum ada sesuatu yang terjadi, jangan cepat kecewa, kasih Tuhan dulu. Sekarang percayalah, pegang erat-erat, jangan bimbang di hati, sebab sebentar lagi Anda pasti akan menerima segala mujizat yang Allah janjikan. Karena dia adalah Tuhan yang dibangkitkan, dia tidak pernah gagal akan firman-Nya. Iman yang supranatural. Yesus telah bangkit. Kita sudah sampai ke langkah ketiga, yaitu mengalami kuasa Allah secara nyata. Dan ini adalah stage atau level yang terakhir menjadikan iman biasa menjadi iman yang supra alamiah. Kita baca ayatnya di ayat yang ke-9 sekarang. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Tunggu dulu. Kita berhenti di sini sebentar untuk merenungkan, seharusnya dari semua orang yang mempercayai kebangkitan Tuhan, harusnya para rasul ini dong. Karena mereka bukan hanya setelah bersama dengan Yesus, mereka bahkan pernah diberi Yesus otoritas dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Ingat waktu Yesus mengutus 70 murid itu, bahkan sampai melihat setan jatuh bagaikan bintang jatuh dari langit. Orang lepra, orang kusta sembuh begitu saja. Mereka bahkan pernah menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus. Hanya dengan perkataan, orang lumpuh itu berjalan membawa pulang ranjangnya sendiri. Bagaimana mereka bisa menganggap perkataan itu omong kosong? Mereka nggak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jangan lupa, perempuan-perempuan ini sudah dikoreksi oleh Tuhan lewat malaikat. Mereka sudah melewati yang namanya level 2 masuk ke level terakhir. Mereka dikoreksi cara berpikir. Kalau bicara kasih, mereka tidak ada duanya. Kita justru harus belajar dari mereka bagaimana mencintai Tuhan tanpa syarat. Dikira mati loh ya. Mereka tetap yakin sepenuh-penuhnya dan tetap mengasihi dia, malah mau merempah-rempahi jasadnya. Tapi tidak cukup hanya mengasihi, bukan, harus percaya tanpa bimbang, tanpa ragu. Mereka sudah dikoreksi. Tapi murid-murid ini belum. Karena itu mereka satu langkah terlambat ketinggalan di belakang wanita-wanita. Di sini juga Tuhan sedang berbicara kepada kita sesuatu yang sangat indah. Bahwa kita
Bukan hanya percaya, tapi kepercayaan akan membawa kita juga akhirnya untuk melihat dan mengalami. Kita lihat ayat yang ke-12, saya coba jelaskan maksud saya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam atau dia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saya senang sekali dengan beberapa kata-kata yang seperti merema di dalam jiwa saya waktu baca firman Allah. Ayat 12 contohnya, dia menjenguk ke dalam. Dia melihat. Kerinduan Tuhan adalah bukan hanya Anda percaya, tapi Anda akhirnya bisa melihat apa yang Anda percayai. Kalau Anda masih di level yang biasa di mana Anda baru bisa menjenguk ke dalam, baru ada tanda-tanda awal, percayalah. Setelah saya doa nanti, beberapa orang merasa lebih baik keadaannya. Jangan berkata, itu kebetulan saja. Anda mulai menjenguk ke dalam mujizat Allah. Bagian tubuh yang gak bisa digerakkan, mulai bisa digerakkan. Jangan berkata, ini psikologi. Kalau Anda percaya begitu, tidak ada apa-apa yang terjadi bagi Anda. Karena Tuhan punya kerajaan adalah kerajaan iman dan percaya, karena kerajaannya bukan dari dunia ini. Untuk kita bisa mengimport yang namanya kuasa itu, syaratnya sederhana. Percaya saja, kata Yesus, kau akan melihat kemuliaan Allah. Tapi jangan ragu dan bimbang. Minta tolong sama Tuhan. Kalau kita ragu, kita bisa berkata juga, Tuhan ampuni aku ragu, tapi aku mau percaya. Pokoknya berakhirnya harus percaya. Dan kita bisa menjenguk ke dalam. Sebentar lagi juga Allah akan bekerja demikian rupa. Sakit penyakit Anda akan sembuh. Lalu Petrus pergi dan dia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kata bertanya dalam hatinya dalam bahasa Inggrisnya wonder. Dari kata itu yang sama keluar kata mujizat. Dia bertanya-tanya, kok bisa terjadilah? Kok bisa terjadi begini ya? Itulah hakikat sebuah mujizat. Ketika terjadi, gak ada rumusnya. Kok bisa begini? Siapa yang bisa buat beginian terjadi? Gak mungkin ini. Tiba-tiba hasilnya positif. Hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau itu adalah penyakit, hasil Anda negatif. You see? Saya merasa juga di sini tidak ada mustahil, bahkan orang yang kena HIV positif atau penyakit AIDS pun. Lihat, setelah saya berdoa sebentar lagi, bukan karena saya hebat, tapi karena nama Tuhan Yesus saya hanya hamba. Anda cek lagi, 4 kali Anda cek, akan negatif pula. Jangan berkata, gimana ini bisa terjadi? Jangan bertanya, hai Petrus, andai kata saya bilang sama Petrus, saya akan bilang begini, wonder no more, you have just experienced a wonder. Jangan bertanya lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi, mujizat baru terjadi, terima saja, terima dengan rendah hati, terima dengan iman. Maukah Anda menerima mujizat Anda? Sebab Allah bisa. Pak Moro, apa yang terjadi? Ya, Pak Philip, ibu ini mengalami kecelakaan 6 bulan yang lalu, sehingga menyebabkan dia harus bed rest. Dan 3 bulan lamanya, lalu selama 3 bulan beliau harus berjalan menggunakan grup ini. Tetapi tadi pada waktu didoakan di sana kurang lebih 15 menit, beliau merasakan seperti badannya dialiri setrum. Dan tiba-tiba kaki sebelah kirinya diberikan kekuatan, kemudian harus bisa berjalan tanpa harus menggunakan pembantu lagi, bantuan ini. Baik. Ulurkan tanganmu ke depan. Mulai hari ini latihan berjalan lagi. Udah berapa lama gak jalan? 6 bulan. 6 bulan. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar Anda mulai berjalan lagi, latihan lagi. Kalau kaki sudah mulai kaku, tidak berjalan, dipakai berjalan untuk 6 bulan. Saya berdoa kekuatan Tuhan semakin menyempurnakan kesembuhanmu. Ulurkan tanganmu ke depan. Kita bersyukur untuk setiap kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap kemajuan. Terima kasih untuk setiap perubahan. I bless you Lord Jesus. I thank you for what you do. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Praise the Lord. Sekarang kita masuk di dalam masa-masa berdoa. Saya akan pinjami Anda iman supranatural saya. Saya bukan orang yang paling beriman di dunia, paling hebat, tapi saya mau belajar dari Alkitab. Petrus pernah melakukan itu kepada satu orang yang mengemis di gerbang indah namanya. Dia berkata, emas dan perak tidak kuberikan padamu, tidak kupunya. Apa yang kupunya, aku berikan padamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Dia sedang meminjamkan kepada seorang pengemis yang tidak punya harapan apa-apa, tidak tahu cara beriman, tiba-tiba bangkit berjalan. Saya mau lakukan pada Anda saat ini juga. Karena saya tahu inilah pelayanan Roh Kudus. Ulurkan tangan Anda ke depan. Dan di hadapan layar yang di depan Anda itu, percayalah kuasa Tuhan bisa melompat. Jikalau di mana ada iman yang sungguh-sungguh, perkara supranatural terjadi. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa khusus bagi setiap orang yang tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya tertentu. Entah karena apa, untuk 1-2 alasan bagian tubuh Anda itu mati. Dalam nama Yesus sekarang juga kembali kepada kehidupan. Aku perintahkan untuk kembali kepada kehidupan. Kuasa kebangkitan itu sekarang
menjamah tubuh itu. Dalam nama Yesus, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kuburan itu, Roh Kudus, turun di setiap ruang tamu atau dimanapun pemirsa berada. Dalam nama Yesus, terima kuasa. Aku tangking kuasa kegelapan itu dalam nama Yesus. Roh Kudus beritahu kepada saya saat ini juga, inilah firman Tuhan Yesus, haleluya. Ada orang yang dengan throat cancer atau kanker di bagian tenggorokan dan juga di bagian pernafasan, itu saya melihat seperti ada pembengkakan di dalam nama Yesus, itu kembali utuh, kembali bersih dalam nama Yesus. Anda barusan dites dokter dan secara medis ditemukan bahwa kandungan kanker di dalam darah Anda, di dalam tubuh Anda itu ada. Jangan khawatir, tes lagi. Setelah saya berdoa sekarang juga, Anda tes berkali-kali kalau perlu untuk memastikan nilai itu sangat menurun hingga negatif. Dalam nama Yesus, saya juga berdoa bagi orang yang kena AIDS. Di Indonesia juga ada. Aku perintahkan untuk roh jahat, pergi, tinggalkan orang itu. Dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Tuhan sudah membebaskan setiap pemirsa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu kuasa Tuhan ada di sini, saya dapat merasakan hadiratnya. Dan saya tahu Anda sedang mengalami sesuatu. Tiap hari, tolong dipupuk yang namanya iman supranatural yang baru Anda terima itu. Karena iman di dalam surat Korintus adalah salah satu karunia juga. Pelihara itu dengan segenap hati. Setiap hari diberi makan firman Tuhan dan hiduplah dalam kasih. Itu penting sekali supaya jangan ada batu sandungan dalam hidup Anda. Dan saya yakin iman Anda akan bertumbuh secara steady, secara mantapnya menuju kepada segala sesuatu yang Allah sediakan bagi Anda. Sampai jumpa episode berikutnya. Saya sudah tidak sabar menanti karena saya tahu setiap episode akan semakin supranatural. Tuhan berkati, segala kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, damai sejahtera bagi setiap Anda. Saya punya kabar baik dan ini harus saya umumkan sendiri. Catat di agenda Anda tanggal 25 dan 26 April ini, tepatnya hari Jumat dan Sabtu malam, di kota Surabaya akan diadakan Festival Kuasa Allah. Ini bukan ibadah atau kebaktian biasa, namun sebuah perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan Yesus. Saya pertama kali menerima mandat ini bertahun-tahun lalu dalam sebuah doa ketika Roh Kudus berbicara secara pribadi di dalam hati saya. Adakan Festival Kuasa Allah dan memberi saya arti kata itu sendiri. Festival artinya feast, yang memiliki makna perjamuan. Tuhan berjanji untuk menyediakan hidangan bagi anak-anaknya yang mencari wajahnya. Bagi setiap orang yang sakit, Tuhan sediakan kesembuhan yang begitu ajaib dari hadiratnya dan tangan berlubang paku itu. Setiap orang yang diganggu, dibelenggu, diikat oleh roh-roh setan akan mendapatkan kelepasan. Dan siapa yang membawa orang bermasalah akan ada jalan keluar. Dan tak terhitung pula orang-orang yang hatinya, keluarganya, masa depannya telah diubahkan. Saya mau mengundang Anda untuk datang 2 hari berturut-turut atau 2 malam. Jangan hanya 1 hari saja. Bawa jiwa, bawa teman, bawa keluarga. Bawa setiap orang yang sakit, yang dibelenggu, dan juga mereka yang belum kenal Tuhan. Bawa datang permasalahan Anda ke kaki Tuhan. Datang dengan ekspektasi, sebab Anda bukan sedang menghadiri sebuah program manusia. Anda sedang masuk ke dalam sebuah pengurapan. Saya tunggu Anda, sebab saya tidak menunggu Anda di sebuah gedung. Saya menunggu Anda di dalam hadirat Allah. Sampai jumpa di dalam urapan yang baru.